Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok magang kantor, Badan Statistik Kota Tasikmalaya, mahasiswa dari Universitas Silbangi, kelompok, eee, Desa Cantik, Kelurahan Kahuripan. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah website atau aplikasi yang bernama Bakul atau Bantu Kelola UMKM Lokal. Nah, di sini ada anggota tim dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Lutfi Awaludin, kemudian ada Sofi Nuryani, ada Rian Nurdiana, kemudian Sylvia Farida, Rahma Agustin, kemudian Malika Panizar, dan terakhir ada Muhammad Zidan Fatoni. Kemudian ada table of content atau beberapa poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang aplikasi, kemudian tujuan, sumber data. Yang keempat ada tahapan pembuatan aplikasi, kemudian ada fitur-fitur aplikasi. Dan di sini ada latar belakang untuk pembuatan website kami. UMKM merupakan kegiatan usaha yang dijalankan oleh perorangan, keluarga, atau kelompok kecil dengan modal dan sumber daya yang terbatas. UMKM memiliki ciri khas seperti penggunaan teknologi, produksi yang sederhana, lokasi usaha yang sering berada di rumah atau tempat sewa kecil, serta pemasaran yang masih berskala lokal. Meskipun begitu, UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian nasional. UMKM berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat daerah hingga nasional. Nah, kemudian pembuatan website bakul atau bantu kelola UMKM lokal berangkat dari kebutuhan akan sebuah sistem informasi yang dapat membantu pendataan dan pengelolaan UMKM secara efisien di tingkat kelurahan, khususnya di Kelurahan Kahuripan. Di dalamnya terdapat berbagai fitur yang memuat data statistik UMKM, kemudian pemetaan lokasi usaha dan layanan publik, serta akses terhadap layanan penting seperti pendaftaran nomor induk berusaha atau NIB, kemudian pengajuan sertifikat halal, dan pengaduan masyarakat. Selain itu, untuk memudahkan komunikasi kami, juga menambahkan chatbot sederhana yang dapat menjawab pertanyaan umum pengguna. Nah, selanjutnya ada tujuan bakul atau tujuan pembuatan website yang akan dijelaskan oleh Jidan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih sudah moderator. Di sini ada tujuan Bakul. Tujuan utama dari pengembangan website Bakul adalah yang pertama, meningkatkan keterbukaan data terkait UMKM di tingkat kelurahan. Yang kedua, mempermudah pelaku UMKM dalam mengakses layanan publik secara digital. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pihak kelurahan. Yang keempat, serta memperdayakan UMKM agar lebih siap adaptasi di era digital. Selanjutnya, bagian dataset yang diperoleh dari Kelurahan Kahuripan merupakan kumpulan data mentah yang berisi informasi penting terkait kondisi sosial dan administratif di wilayah tersebut. Data ini dapat mencakup berbagai aspek seperti data penduduk, data pelaku UMKM, informasi layanan publik, bantuan sosial, serta statistik wilayah seperti jumlah RT RW atau fasilitas umum. Dataset semacam ini biasanya dikumpulkan melalui kegiatan pelayanan jasad dan visual atau pendataan rutin oleh aparatur kelurahan dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, rancangan program maupun pemilihan di sistem digital berbasis kebutuhan warga. Selanjutnya, bagian cleaning merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan kualitas data yang akan digunakan. Data diperiksa secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan secara nilai yang kosong, duplikasi, ketidaksesuaian format, atau data yang tidak relevan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan data yang bersih dan konsisten agar hasil analisis menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, bagian visualisasi.
Data yang telah siap dianalisis akan disajikan dalam bentuk grafik, diagram, peta, atau dashboard interaktif guna mempermudah pemahaman terhadap informasi yang terkandung di dalamnya. Visualisasi membantu dalam mengungkap pola, tren, dan hubungan antar variabel. Dan selanjutnya bagian evaluasi. Proses menilai apakah hasil dari pengolahan data sudah sesuai dengan tujuan awal analisis dan dapat memberikan insight yang bermanfaat. Evaluasi juga mencakup pengecekan ulang kekuatan visualisasi, interpretasi data, serta kesesuaian dengan kebutuhan pengguna atau pemangku kepentingan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Jidan. Selanjutnya, penjelasan mengenai tahap pembuatan website bakul yang akan dijelaskan oleh Sylvia. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan website bakul. Pada tahapan awal ini dalam proses pembuatan website bakul, kami memulai dengan melakukan identifikasi kebutuhan, merupakan langkah krusial karena kami ingin memastikan bahwa solusi yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, kami juga melakukan observasi langsung dan diskusi bersama pihak serta beberapa pelaku usaha mikro. Nah, melalui interaksi ini kami juga mencoba memahami permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang bisa diselesaikan melalui platform digital. Jadi tahapan ini bukan hanya tentang mengumpulkan data, tapi lebih kepada uh, menggali wawasan dari pelaku UMKM secara langsung agar website bakul ini nantinya bisa menjadi solusi yang tepat guna dan berdampak. Next. Nah, pada setelah mengetahui kebutuhan dari penggunanya dan dari pihak, kami masuk ke tahap perancangan UI UX atau tampilan dan pengalaman pengguna ini. Nah, tujuan utama dari desain ini adalah memastikan website ini bisa diakses dengan mudah oleh semua kalangan, terutama masyarakat yang mungkin belum terbiasa dengan layanan digital. Nah, tampilan beranda ini berisi penjelasan mengenai aplikasi serta informasi umum tentang Kelurahan Kahuripan. Lalu ada di bagian layanan publiknya, masyarakat bisa langsung melihat dan mengakses layanan yang tersedia. Lalu ada pada statistik data juga. Nah, kami juga menyertakan fitur pemetaan UMKM agar pelaku usaha bisa diketahui keberadaannya secara visual, serta statistik data untuk menunjukkan informasi perkembangan UMKM secara ringkas. Semua elemen ini dirancang agar tidak hanya menarik secara visual, tapi juga fungsional dan mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai latar belakang. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rahma. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya terdapat fitur statistik dan juga pemetaan UMKM sebagai bagian penting dari tampilan UI UX website Bakul. Pada fitur statistik, pengguna dapat melihat data UMKM dalam bentuk visual seperti grafik batang dan diagram lingkaran. Fitur ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi UMKM di kelurahan seperti jumlah UMKM berdasarkan kategori usaha, UMKM unggulan, dan juga pelatihan UMKM. Kami juga menyajikan tabel data mentah untuk pengguna yang membutuhkan informasi lebih rinci. Pada fitur pemetaan UMKM, kami menampilkan data UMKM dalam bentuk peta interaktif. Peta ini memperlihatkan lokasi-lokasi UMKM yang tersebar di wilayah kelurahan. Selain membantu pengguna mengenali kesebaran pelaku usaha, fitur ini juga dapat mendukung pihak kelurahan dalam melihat potensi wilayah secara spesial, misalnya untuk kebutuhan perancangan atau intervensi program. Dengan adanya fitur statistik dan pemetaan ini, website Bakul tidak hanya menjadi sarana informasi, tapi juga menjadi alat bantu analisis yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan maupun masyarakat umum. Next. Selanjutnya, terdapat fitur layanan publik dan juga kode usaha KBLI 2020. Di halaman layanan publik, kami menyediakan beberapa fitur utama yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM.
Beberapa di antaranya yaitu pendaftaran NIB yang memungkinkan pelaku UMKM mendaftar nomor induk berusaha secara digital. Lalu ada pembuatan sertifikat halal yang kami sediakan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, kami juga menyediakan kuesioner UMKM. Kemudian, terdapat juga kode usaha KBLI 2020. Fitur ini membantu pengguna mencari dan mengetahui jenis usaha yang sesuai dengan standar klasifikasi dari pemerintah. Dengan fitur pencarian dan rekomendasi kode usaha yang informatif, kami berharap pengguna bisa lebih mudah memahami kategori usaha mereka dan mempercepat proses administrasi yang dibutuhkan. Perlu disampaikan juga bahwa desain UI UX ini bersifat prototipe yang berarti masih berupa rancangan tampilan awal. Jadi dalam proses pembuatan aplikasi secara teknisnya bisa saja ada perubahan dari segi fitur atau tata letak atau alur penggunaan. Untuk selanjutnya yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan aktual dan masukan dari pengguna saat pengembangan berlangsung. Mungkin sekian dari saya. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih, Rahman. Selanjutnya, mengenai perancangan UX tentang pengaduan UMKM yang akan dijelaskan oleh Malika. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baik, di sini merupakan tampilan dari website pengaduan UMKM yang merupakan bagian dari proyek utama tim kami yang bernama Bakul, singkatan dari Bantu Kelola UMKM Lokal. Nah, tujuan dari website ini adalah memudahkan para pelaku UMKM, khususnya yang ada di Kelurahan Kahuripan, agar bisa menyampaikan keluhan mereka secara praktis, tertata, dan langsung ditanggapi oleh pihak kelurahan. Website ini juga mudah disesuaikan walaupun sekarang mungkin digunakan oleh Kelurahan Kahuripan, ke depannya bisa diterapkan juga di kelurahan lain yang mungkin punya kebutuhan yang serupa. Nah, tampilan dari user yaitu ada di sebelah kiri, atas dan bawah. Di sini pengguna bisa memilih kategori masalah, misalnya pemasaran atau keuangan, lalu menuliskan keluhannya dan bisa juga menambahkan foto atau dokumen sebagai bukti pendukung. Nah, yang di bawah ini, merupakan tampilan mendapat, konfirmasi laporan, yaitu setelah laporan dikirim, sistem akan memberikan notifikasi bahwa laporan berhasil dikirim. Nah, yang sebelah kanan itu adalah, alur yang dijalani oleh pihak kelurahan atau admin. Yang di atas ini merupakan, login dulu, admin login dengan akun yang telah disediakan atau bisa membuat baru, dan yang bawahnya itu merupakan tampilan dashboard pada admin. Nah, selanjutnya ini juga merupakan tampilan dari, eee, admin. Admin bisa melihat daftar semua laporan dalam bentuk tabel, dan juga melihat detail laporan. Saat detail laporan diklik, muncul informasi terkait laporan tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengaturan sistem. Di bagian pengaturan, admin bisa mengelola kategori, sesuai kondisi lapangan. Misalnya menambahkan kategori baru, dan juga menentukan siapa yang bertanggung jawab di tiap kategori. Baik, sekian mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Malika. Selanjutnya, mengenai tahapan pembuatan website Bakul yang akan dijelaskan oleh Rian. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan waktunya untuk menjelaskan tahapan pembuatan website Bakul. Dalam pembuatan website Bakul, di sini kita ada kami mulai membangun website yang sederhana, tapi tetap responsif dan bisa dibuka di berbagai tools. Kami di sini membuat beberapa hal, yaitu data UMKM, interaktif, form layanan publik, terus dan ada juga chatbot. Terus ada pengujian dan evaluasi. Setelah website jadi, kami langsung lakukan uji coba. Kami cek satu persatu, fitur, pastikan semuanya jalan, nggak ada yang. Lalu kami coba juga di beberapa perangkat, misalnya di HP dan di laptop, biar tahu apakah tampilan tetap bagus dan fungsinya bisa digunakan dengan besar.
Lanjut. Nah, di sini juga ada fitur-fitur website Bakul. Di sini terdapat garis besarnya itu statistik dan layanan publik. Dalam statistik, ada statistik distribusi jumlah usaha yang menampilkan jumlah UMKM berdasarkan kategori. Jadi kita bisa tahu sektor mana yang paling aktif. Terus ada pemetaan UMKM, yaitu tampilan peta interaktif untuk lihat persebaran usaha di berbagai wilayah. Lanjut ke UMKM unggulan, ini berisi daftar UMKM yang performanya bagus atau keunggulannya tertentu. Terus ada menampilkan pelatihan UMKM, lalu ada filter data. Dalam filter data di sini supaya pengguna bisa menyaring data sesuai yang mereka butuhkan. Lanjut kepada layanan publik. Di sini ada pendaftaran MIB supaya UMKM bisa terdaftar secara legal. Terus ada pembuatan sertifikat halal buat yang ingin produk tersertifikasi halal. Terus ada pengaduan UMKM. Kalau ada masalah, pelaku usaha bisa langsung menyampaikan lewat form pengaduan. Dan terakhir ada chatbot yang bisa membantu jawab pertanyaan-pertanyaan secara otomatis. Jadi bisa dibilang website Bakul ini tidak hanya informatif, tapi juga interaktif dan sangat mendukung kebutuhan UMKM secara digital. Saya kembali. Terima kasih, Kodarian. Selanjutnya akan dilakukan oleh Shopee mengenai demo aplikasi. Padanya saya persilahkan. Terdapat menu utama yang bisa dilihat pada Navata, ada gambar, statistik, pemetaan, dan lain publik. Lalu di sisi kanan juga ada untuk chatbot. Nah, di beranda ini yang pertama ada section Bakul. Ini berisi penjelasan mengenai apa itu Bakul dan apa itu aplikasi ini. Nah, gangguan UMKM ini akan mengarah kepada layanan publik. Lalu di sini juga ada informasi sekitar terkait untuk Kelurahan Kahuripan, itu ada penjelasannya, ada petanya dan ada peta juga. Nah, peta ini kami dapat dari KKN 98 Kahuripan tahun 2020. Lalu ada eksplorasi data, yaitu berisi statistik UMKM berdasarkan kategori usaha, lalu ada juga bagiannya dan pelatihan UMKM yang akan korek pada manusia. Jika kita klik lalu ada temukan UMKM ini akun yang dari KKN 98 dan jika kita klik ini mengarah pada pemetaan dan sini juga ada layanan publik berisi ringkasan yang ada di wilayah dan publik, yaitu panduan UMKM, pendaftaran NP, dan stiker halal. Dan ada menu yang bisa mengarah ke layanan publik, ada penjelasan dari report. Jadi kita klik ini juga cepatnya akan tampil. Untuk selanjutnya kita ada statistik. Jadi statistik yang UMKM-nya, berapa yang kekurangan jumlahnya, lalu siapa yang sudah melakukan UMKM dan belum, serta RT dan RW di kelurahan. Nah, yang pertama itu tanjakan statistik pada divisi usaha berdasar RPP. Lihat dia dapat 11. Lalu itu ada untuk UMKM unggulan sendiri ini didasar dari pemilikan surat keterangan usaha dan yang sudah dan yang belum gitu. Jadi termasuk UMKM itu yang sudah
surat rancang. Ketika ada hmm, yang ini adalah grafik yang menunjukkan apakah UM ini sudah melakukan pelatihan IPM atau belum. Dan ini yang itu lihat itu 15 IPM ya atau 3%. Nah, lalu ada filter data. Nah, filter itu untuk memfilter itu usaha kuliner di favoritan itu ada aja dia langsung tekan filter. Nah, ini kan muncul beberapa kayak begini. Terima kasih. Bilang itu. Dan kita sekarang bisa berbuat harus juga jadi kami akan bilang melakukan ini pada pembukaan nanti berdasarkan UMKM berdasarkan data Google Maps ya dari total UMKM-nya itu sebanyak 462 hanya sekitar 23 saja yang sudah mengisi gitu data Google Maps-nya, di mana dengan kategorinya itu ada kuliner dan toko kelontong, sembako atau eceran. Ini adalah daftar UMKM yang terdaftar atau sudah mengisi data koordinat Google Maps-nya. Jadi ini diambil dulu untuk peta kuliner Kuripan yang tadi ada di menu beranda. Lalu ada menu layanan publik. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan di awal ada 3 pertama ya. Untuk yang publik itu ada pendaftaran NP, lalu pembuatan sertifikat halal dan pengadaan UMKM. Dan jika kita klik pendaftaran EIB ini, maka kita akan langsung diarahkan ya ke siapa pemberian kemudian daftar EIB. Begitu juga membuat sertifikat halal dan pengaduan UMKM. Nah, untuk panduan UMKM ini nantinya akan diberikan suatu PDF yang berisi panduan praktis bagi UMKM di Kefripan. Nah, untuk selanjutnya ada sudah teman-teman itu ya di bersama bisa dilihat di atas. Untuk linknya itu sudah di deploy dan kita akan mencoba di chatbot kamu membuat chat itu secara statis. Kami itu ada pilihan pertanyaan populernya. Kan saat chatbot ingin yang kita tanyakan itu ada di pertanyaan populer, maka kita tinggal klik saja dan kita chatbot menjawab. Dan kita ingin mengetahui panduan KBLI kita itu apa. Contoh produksi kue basah. Maka chatbot ini akan menampilkan apa perlu KBLI kita. Nah, seperti yang dijelaskan ya di rancangan UI UX ya, kami tidak membuat menu menjadi kode layanan KBLI, tapi kode KBLI ini kita dimasukkan saja ke chatbot agar bisa lebih responsif kepada pengguna. Ya baik, mungkin seperti itu saja saya kembalikan kepada moderator selanjutnya membahas pengaduan UMKM. Baik, berikut adalah demo dari website pengaduan yang merupakan sub dari website Bakul tadi. Pertama, mari bayangkan dulu saya adalah seorang pelaku UMKM. Saya akan mengakses website ini mencoba membuat laporan. Nah, di sini saya akan masuk ke halaman pengaduan. Di sini bisa memilih klasifikasi masalah. Misalnya kita pilih pemasaran. Lalu akan mengisi email. Nah, berikut judul laporannya.
Di sini saya tulis kesulitan pemasaran online produk cilok misalnya. Kemudian deskripsi laporannya itu eh, lebih rinci ya, misalnya seperti ini. Kemudian saya mengunggah bukti pendukung, misalnya foto produk atau mungkin tangkapan layar. Oke, misalnya ini. Nah, setelah semua terisi, kita klik buat laporan. Website bakal menampilkan konfirmasi bahwa laporan berhasil dibuat beserta nomor laporannya. Ini menandakan laporan kita itu udah masuk ke sistem. Nah, sekarang mari kita beralih ke sisi admin. Kita lihat bagaimana laporan ini muncul dan dikelola oleh staf admin atau kelurahan ya. Saya akan masuk sebagai admin menggunakan akun petugas. Nah, ini adalah halaman dashboard yang saya jelaskan tadi. Kita bisa melihat ada beberapa laporan yang masuk, mana yang sudah ditindaklanjuti dan mana yang sudah selesai. Ini, mari kita lihat laporan yang baru saja dibuat tadi di menu laporan masuk. Nah, bisa kita lihat di daftar ini ada laporan dengan nomor P-0003 dengan label kesulitan pemasaran online produk cilok. Nah, ini yang dibuat barusan ya. Maka akan, nah jika saya klik tombol detail ini, maka akan muncul pop-up yang berisi detail lengkap dari laporan yang tadi. Kita bisa lihat judul, deskripsi, dan juga bukti yang diunggah. Admin juga dapat membaca laporan ini, lalu jika ingin mulai memprosesnya, admin bisa menekan tombol tindak lanjut. Untuk yang terakhir, saya ingin menunjukkan menu pengaturan yang memberikan fleksibilitas. Di menu klasifikasi, admin bisa menambah kategori laporan sesuai kebutuhan. Nah, misalnya ini ada pemasaran finansial, misalnya akan membuat klasifikasi baru, misalnya manajemen tim. Nah, udah dibuat. Admin juga bisa mengedit yang lain dan juga menghapusnya. Kemudian untuk yang terakhir ada bidang terkait. Sini, buat bidang terkait, admin bisa menetapkan petugas yang bertanggung jawab untuk setiap klasifikasi masalah. Misalnya, industri. Ini deskripsinya bisa ditambahin. Demikian demo singkat dari website pengaduan UMKM ini. Silakan kembali ke moderator. Siap. Terima kasih kepada Sophie dan juga Malika yang sudah menjelaskan demo aplikasi yang sudah dibuat. Mungkin untuk pemaparan dari kelompok kami mengenai website Bakul dan juga pengaduan UMKM dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.